Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan acara sosialisasi buku panduan untuk mahasiswa. Meskipun harus dilakukan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung yang terhormat Ibu Ani Siti Nurhayati, STMT, serta peserta sosialisasi buku panduan untuk mahasiswa pada siang hari ini yang berbahagia. Baik, langsung saja kita ke acara. Baik, saya akan membacakan rundown acara sosialisasi buku panduan untuk mahasiswa hari ini. Yang pertama, pembukaan sosialisasi buku panduan. Yang kedua, sosialisasi buku panduan. Yang ketiga, mahasiswa mengisi absensi kehadiran sosialisasi buku panduan. Yang keempat, penjelasan mata kuliah lab skill. Yang kelima, sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang keenam, mahasiswa mengisi survei pemahaman VMTS Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang ketujuh, sosialisasi PBM semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang kedelapan, mahasiswa mengisi survei metode PBM semester genap 2021. Baik, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan sosialisasi buku panduan. Baik, langsung acara kedua, sosialisasi buku panduan kepada Ibu Siti Nurhayati. Waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi buku panduan untuk mahasiswa Prodi S1 Teknik Mesin UNKT. Dan di sini saya akan memberikan informasi mengenai panduan-panduan apa saja yang harus dipahami oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa aktif di Prodi Teknik Mesin UMKT. Di sini kita punya 4 buku panduan. Yang pertama adalah panduan bimbingan akademik mahasiswa. Yang kedua, Guide Open Learning Student Support. Yang ketiga, panduan PKN. Yang keempat, panduan tugas akhir atau skripsi. Nah, di sini untuk panduan bimbingan akademik mahasiswa digunakan oleh semua mahasiswa pada saat melakukan bimbingan akademik atau pada saat akan menemui dosen pembimbing. Nah, entah itu pada saat ini namanya webinar, KHS-an, ataupun di luar itu tidak apa-apa. Selanjutnya di sini ada Guide Open Learning Student Support. Nah, di sini digunakan sebagai acuan untuk mengikuti perkuliahan dengan open learning. Nah, jadi semua prosedur-prosedur untuk melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan open learning itu sudah kami berikan guide-nya atau panduannya di buku Open Learning Support ini. Jadi diharapkan mahasiswa mau membaca apa yang ada di situ karena semuanya sudah dicantumkan. Nah, selanjutnya yang panduan PKN ini digunakan sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan praktek kerja nyata, di mana PKN ini
bisa dilaksanakan oleh mahasiswa semester 6 atau 7 ataupun 8 bagi yang terlambat mengambil PKN-nya. Selanjutnya yaitu panduan tugas akhir atau skripsi. Di sini digunakan untuk menyusun tugas akhir. Selain panduan tersebut, mahasiswa juga perlu memahami ataupun mengetahui mengenai dokumen pendukung prodi. Nah, di sini ada buku kurikulum, rencana operasional, dan rencana strategis. Untuk buku kurikulum ini yaitu kurikulum yang kita gunakan mulai tahun 2017 sampai 2022. Jadi selama 5 tahun. Yang buku rencana operasional prodi ini merupakan buku renov tahunan, yaitu setiap 1 tahun ajaran itu kita harus memiliki 1 dokumen renov. Yang ketiga yaitu buku renstra atau rencana strategis. Ini sama seperti kurikulum. Di sini renstranya selama 5 tahunan. Jadi di sini renstra 2017 sampai 2022. Ini adalah buku panduan bimbingan akademik mahasiswa. Nah, di sini semua mahasiswa wajib memiliki. Jadi ini adalah yang buku panduan yang dibuat oleh prodi. Di mana kalau sebelumnya itu ada juga yang buku bimbingan akademik yang berisi catatan untuk mencatat gitu apa yang dibahas pada saat bimbingan akademik. Nah, kalau yang di buku panduan ini, di sini menjelaskan mengenai tata tertib bimbingan akademik, baik itu oleh dosen ataupun oleh mahasiswa. Jadi di sini akan saya berikan isinya, mengapa saja isi dari buku panduan bimbingan ini. Selanjutnya di sini ada yang tadi, Open Learning for Student, guide-nya, guide student support-nya. Apa itu? Di dalam sini semuanya tercantum, semua prosedur-prosedur open learning untuk mahasiswa. Selanjutnya ada panduan praktek kerja nyata atau panduan PKN. Di sini mahasiswa semester 5 atau semester 6 sudah wajib membaca apa saja isi dari panduan PKN ini. Ada panduan terakhir adalah panduan tugas akhir. Nah, di sini panduan tugas akhir bagi yang sudah melaksanakan PKN, selanjutnya akan mengambil SKS tugas akhir atau skripsi. Jadi di sini adalah buku panduannya. Berikut isinya, saya tampilkan. Yang pertama untuk buku panduan bimbingan akademik mahasiswa. Nah, di sini isinya ada pendahuluan yang berisi visi dan misi tujuan prodi, terus latar belakang bimbingan akademik, dasar pemikirannya apa, tujuan pembimbingan, kedudukan pembimbing, terus masalah apa saja yang boleh dibicarakan dalam proses bimbingan akademik, tanggung jawab pembimbing akademik, tugas dosen pembimbing akademik, terus syarat menjadi pembimbing akademik, nilai-nilai pembimbingan akademik, dan kewajiban tata usaha atau teknik prodi S1 teknik mesin. Di sini juga akan diberikan mengenai hak mahasiswa itu apa saja pada saat bimbingan akademik dan kewajiban mahasiswa. Jadi nanti di sini file ini akan saya share. Mohon untuk dibaca, boleh di print. Jadi nanti setiap bimbingan akademik dibawa. Jadi nanti setiap bimbingan akademik itu membawa 2 buku. Ada buku bimbingan akademik nanti di situ untuk diisi apa saja pembahasan pada saat bimbingan akademik dan buku tata tertib ini. Jadi di sini nih, jadi seperti ini. Di sini nanti kita di sini sudah dijelaskan apa saja yang boleh dibahas
pada saat bimbingan akademik. Jadi antara mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Ini bisa dibahas contohnya kesulitan pembelajaran, motivasi belajar, prestasi akademik, kedisiplinan, etika, norma dan sopan santun, budaya akademik, penawaran mata kuliah, pengisian KRS, hak dan kewajiban mahasiswa, serta sanksi akademik bagi mahasiswa. Jadi di sini nanti sudah tertera semuanya. Mohon dibaca dan dipahami. Jadi nanti kita di sini juga ada hak mahasiswa itu apa saja, kewajiban mahasiswa itu apa saja, seperti itu. Jadi nanti tidak ada lagi bimbingan yang hanya bersifat formalitas. Nah, contohnya kan pada sampai saat ini itu kita adalah kekurangannya mahasiswa hanya menitip KRS atau KHS untuk ditandatangani, sehingga prodi itu tidak tahu. Akhirnya nanti pada saat fiksasi KRS itu banyak yang miss. Nah, contohnya mahasiswa seharusnya belum boleh mengambil mata kuliah matematika teknik pada saat nilai seperti kalkulus lanjut seperti itu masih mengulang atau masih D. Nah, jadi di situ nanti akan di cross check antara dosen pembimbing akademik apakah mahasiswa ini sudah boleh mengambil mata kuliah yang lebih tinggi tingkatannya atau harus mengulang dulu mata kuliah yang nilainya masih di bawah C. Nah, seperti itu. Jadi di sini kemarin masih ada yang miss itu. Kan kita tuh universitas swasta. Jadi mahasiswa swasta itu dituntut untuk memiliki IP yang lebih tinggi daripada mahasiswa negeri. Jadi biasanya seperti ini kalau kita melamar kerja, mahasiswa negeri boleh memasukkan berkas dengan IP 3,0. Sedangkan untuk swasta itu harus 3,25. Seperti itu. Kenapa biasanya instansi itu memberikan perbedaan seperti itu? Karena biasanya kalau dianggap kalau negeri itu proses bisa lulus masuk ke universitas negeri itu sudah susah karena dengan tes A dan B dan C seperti itu. Tapi jika masuk swasta itu biasanya swasta itu lebih ibaratnya kasarnya yang penting ada uang masuk. Nah, seperti itu. Jadi sekarang pikiran awamnya masih seperti itu. Jadi di sini kemarin ada beberapa kakak tingkat yang angkatan 2017 itu sudah melaksanakan PKN, tapi dengan IP-nya belum memenuhi persyaratan. Nah, di situ nanti berarti mereka tidak bisa langsung masuk ke skripsi, karena mereka harus menyelesaikan dulu mata kuliah yang mendapatkan E ataupun D sebelum dia melaksanakan skripsi. Seperti itu. Nanti di situ di bimbingan akademik dosen pembimbing wajib meng-cross check di seperti itu. Mahasiswanya pun juga wajib sadar diri bahwa nanti ditunjukkan, Pak, Bu, nilai saya masih di bawah B. Nah, seperti C, saya sebaiknya mengulang ini saja atau seperti apa. Nah, jadi ada proses feedback atau tanya jawab antara dosen pembimbing dan mahasiswanya. Jadi tidak semerta-merta lagi menitipkan ke Mbak Ayu, Mbak saya titip KRS atau KHS untuk ditandatanganin. Nah, seperti itu. Jadi nanti tidak boleh. Jadi di sini harus terstrukturisasi. Tujuannya untuk apa? Karena nanti pada saat kita akreditasi, nah itu asesor akan menanyakan bagaimana proses bimbingan mahasiswa dengan dosen. Itu apakah ada proses timbal baliknya, ada proses tanya jawabnya atau seperti apa. Nah, jadi kalau kita nanti melaksanakannya dengan benar, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan asesor itu dengan baik juga. Oke, seperti itu. Ini untuk buku bimbingan. Ini untuk open learning support-nya untuk mahasiswa. Waktu itu saya sudah pernah memberikan. Jadi di sini dijelaskan mulai dari awal sign up atau login
sampai pada bagaimana account settingnya, mengatur akunnya, terus itu join dengan mata kuliahnya, itu di sini bisa dibaca semuanya. Bagaimana cara share di grup, seperti itu, share jawaban, nah seperti itu. Jadi nanti bisa dibaca. Jadi nanti semua buku panduan yang disosialisasikan ini akan saya share di grup WA, dan di situ mahasiswa harap menyimpan dan membacanya. Jadi jika ada yang perlu ditanyakan, tidak perlu langsung menanyakan ke saya ataupun Mbak Ayu ataupun dosen lainnya. Di sini bukan berarti kami tidak mau menjawab, tapi di sini kalian berusaha mandiri dulu dengan buku panduan-panduan yang sudah kami buat, dan kalian baca di situ, kalian cari jawabannya di situ. Jika memang masih bingung, lalu ditanyakan kepada kami. Jadi tidak semerta-merta. Contohnya seperti ini. Hanya untuk login open learning pun, itu mahasiswa sering meneror dosennya. Bu, bagaimana cara loginnya? Bu, bagaimana cara ini? Bu, password saya lupa. Bu, ini itu. Nah, itu semua sebenarnya bukan kendali dosennya, karena yang buat passwordnya mahasiswa, yang bisa ngeriset yang mahasiswa. Paling nanti dosennya hanya bisa menjawab, silakan di reset passwordnya sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya bisa menjawab seperti itu. Nah, tapi untuk selanjutnya nanti passwordnya apa gitu kan dosennya tidak tahu, tidak, karena kalian yang buat sendiri. Nah, jadi kita meminimalisir antara pertanyaan-pertanyaan mana yang mahasiswa benar-benar tidak mengetahui dan mahasiswa yang masih bisa mencari jawabannya sendiri. Nah, jadi kalian belajar mandiri, membaca. Semua itu diawali dari membaca. Jadi walaupun nanti di sini sudah saya bikinkan guide-guide atau panduan-panduan bukunya, tapi kalian nanti bacanya hanya yang penting punya, seperti itu juga akhirnya kalian akan kebingungan gitu sampai di akhirnya, padahal semuanya di sini sudah kita siapkan. Selanjutnya ada panduan praktek kerja nyata atau panduan PKN. Nah, di sini untuk angkatan 17 kemarin belum mendapatkan sosialisasi ini karena panduannya belum jadi, tapi tidak apa-apa kan. Jadi nanti di sini sambil mengerjakan laporan, maka sambil dibaca buku panduannya ini apa gitu isinya. Jadi di dalam buku panduan ini yaitu akan dijelaskan apa itu PKN, seperti itu. Habis itu latar belakangnya PKN, terus pelaksanaan PKN, mulai dari prosedur pelaksanaan PKN, terus nanti isi proposal PKN, sampai dengan penulisan laporan dan format penulisannya. Di sini semuanya nanti ada. Jadi PKN ini prosedurnya adalah nanti mahasiswa mengambil dulu SKS PKN, lalu nanti diajukan ke prodi bahwa mengajukan, Bu, saya akan melaksanakan PKN di PTX, seperti itu. Nanti dari prodi akan memberikan surat pengantar untuk dikirimkan ke perusahaan tersebut. Di sini mahasiswa juga harus membuat proposal. Jadi nanti yang dimasukkan ke perusahaan itu adalah surat pengantar dari prodi dan proposal. Apa isi dari proposal? Proposal PKN di sini di buku panduannya sudah diberikan nanti apa saja yang harus ditulis di proposal itu. Secara garis besarnya, proposal itu menjelaskan tentang mahasiswanya itu kuliah di UMKT bla 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 seperti itu. Nanti di perusahaan X saya akan saya ingin untuk melaksanakan penelitian di bagian apa, nah seperti itu. Apakah perusahaannya bersedia, apakah ada tempat yang kosong, nah seperti itu nanti kan perusahaan yang menjawab. Nah, jadi nanti lebih terstruktur antara kalau kemarin yang pengalaman yang ada, karena belum ada panduan dan lain-lainnya, mahasiswa langsung melaksanakan PKN, langsung ditembak-tembak seperti itu aja. Bu, saya sudah PKN di sini, Bu, saya PKN di sini. Nah, seperti itu. Kalau begitu seterusnya, tidak ada formalitas,
Nah, nanti itu pada saat kita akreditasi lagi, kita ditanya apakah mahasiswa ada yang sudah ada yang PKN. Kalau kita menjawab sudah, selanjutnya ditanya apa buktinya, mana buktinya, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita melaksanakan sesuai prosedur mulai dari mengajukan ke prodi, terus surat pengantar, proposal, nah seperti itu kita bisa menunjukkan ke asesor bahwa ini adalah bukti mahasiswa mengajukan PKN dan melaksanakan PKN. Seperti itu. Jadi untuk mahasiswa angkatan 17 wajib memberikan laporan kepada prodi. Penulisan laporannya sesuai yang sudah ada di panduan PKN. Jadi nanti bisa dikonsultasikan kepada saya dan Pak Hanif. Karena posisi di sini dosen yang standby di prodi adalah saya dan Pak Hanif. Di situ nanti akan kami cross check apakah penulisannya sudah sama dengan laporan. Seperti itu. Format penulisannya juga sudah lengkap. Dan di sini ada lampiran-lampiran. Nah, di sini. Jadi nanti semua mahasiswa yang akan PKN harus mengisi formulir-formulir yang sudah dibuat. Begitu juga mahasiswa 17, walaupun sudah melaksanakan PKN, kalian wajib tetap mengisi formulir ini. Nah, jadi ini nanti untuk disimpan di prodi untuk sebagai berkas. Ini mulai dari permohonan PKL-nya, diketahui oleh pembimbing akademik. Lalu ada proses PKN-nya. Nah, jadi nanti rencana judul dan lokasi PKN-nya itu di mana. Jadi mahasiswa sudah terstruktur. Mau masuk perusahaan ini sudah ada tornya, udah ada term of reference-nya. Bahwa nanti saya akan mengambil judul misalnya tentang maintenance alat berat. Itu di perusahaan apa. Nah, seperti itu. Jadi tidak masuk perusahaan nanti ditanya sama orang perusahaan, Dek mau di bagian apa? Itu kalian nggak bingung lagi. Tapi kalau kalian nggak punya rencana, waktu kalian ditanya mau di bagian apa, kalian pasti akan menjawab terserah Bapak saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu tidak boleh. Kalau kita jawab terserah, pihak perusahaan pun juga akan bingung. Anak ini fokus ilmunya kemana? Takutnya nanti ditaruh di bagian maintenance, ternyata dia pinternya di bagian desain, nah, ataupun sebaliknya. Seperti itu. Jadi kan ilmunya itu tidak selintas, nah gitu. Nah, di sini ada absensi kegiatan PKN-nya yang diketahui oleh pembimbing lapangan. Jadi di perusahaan nanti ada pembimbing lapangannya. PKN dilaksanakan 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi minimal 1 bulan, maksimalnya 2 bulan. Nah, di sini nanti dituliskan tanggal berapa, jenis kegiatannya apa, seperti itu. Nanti ada tanda tangan. Begitu nih, bisa dicek selanjutnya. Nanti di bukunya. Untuk angkatan 17 berarti seharusnya yang udah selesai udah punya ini nilai penilaian pembimbingan AKPKN. Nah, jadi nanti bisa dikonfirmasi ke sini ke prodi dan kami akan rekap sesuai dengan formulir yang sudah ada. Untuk mahasiswa yang belum melaksanakan PKN berarti menggunakan penilaian formulir yang sudah ada. Jadi diberikan ke perusahaannya bahwa kami sudah ada formnya untuk penilaian bimbingan PKN seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti pihak perusahaan akan mengisi sesuai form yang ada. Seperti itu. Setelah melaksanakan PKN di perusahaan, setelah pelaporan segala hal, mahasiswa wajib mempresentasikan hasil dari PKN-nya atau hasil laporannya itu. Presentasi di sini bersifat terbuka, yaitu nanti di sini dihadiri oleh pembimbing akademik, lalu nanti bisa diwakilkan Kaprodi atau Sekprodi sebagai pengujinya, dan 10 mahasiswa lain seperti itu. Jadi nanti ditonton, nanti kurang lebih ya
Berarti totalnya di dalam ruangan itu 15 orang. Hal ini bertujuan untuk melatih pada saat nanti kalian sidang skripsi. Nah, jadi di sini nanti kalian mempresentasikan bahwa saya sudah PKN di perusahaan X pada waktu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Seperti itu. Di situ juga nanti akan dinilai. Ujian. Nah, di situ untuk waktu ujiannya nanti mahasiswa harus konfirmasi ke dosen pembimbing dulu, pembimbingnya kapan bisanya dan mahasiswanya kapan. Jadi dicari waktu yang pas. Itu. Selanjutnya nanti nilai yang akan masuk di sikat adalah nilai tabulasi penilaian ujian PKN. Nah, di sini komponen nilainya ada penilaian pembimbing lapangan sebesar 40%, penilaian dosen pembimbing 20%, penilaian penguji 1 20%, penguji 2 20%. Jadi di sini yang paling tinggi adalah persentase dari pembimbing lapangan. Kenapa? Karena kan kalian di lapangan, jadi pasti lebih banyak di lapangan dan yang wajib memberikan nilai adalah pembimbing lapangan yang lebih mengerti posisi kalian di lapangan. Sedangkan dosen pembimbing dan penguji di sini akan menilai proses pembimbingan dan laporannya seperti itu. Oke, di sini ada berita acara ujian. Nanti di sini bisa dibantu dengan Mbak Ayu. Jadi nanti mahasiswa konfirmasi ke Mbak Ayu untuk formulir-formulirnya. Ini adalah alur pelaksanaan ujian. Bisa dibaca. Di sini ada formatnya untuk proposal dan laporan. Jadi tidak semerta-merta lagi laporannya suka-suka. Nah, di sini untuk menseragamkan, menyamakan format dari proposal dan laporan PKN. Ini untuk covernya. Terus di sini ada lembar pengesahan. Ada halaman judul seperti itu. Nanti ini untuk semua ini nanti akan kami berikan soft filenya, jadi nanti bisa ditiru, nah seperti itu dengan format yang sama seperti ini. Ada contoh abstrak, lalu baik itu yang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, lalu kata pengantar, terus contoh penulisan tabel, contoh penulisan gambar. Ini adalah bab dan subbab dari laporan PKN. Jadi di laporan PKN ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa dibaca. Nah, seperti ini. Maksud saya tadi yang mandiri. Saat ini saya berikan ke kalian, kalian membaca, dibaca. Nanti kalau masih ada yang bingung, ini maksudnya apa? Nah, baru ditanyakan pada dosen pembimbing, kepada saya, ataupun kepada Mbak Ayu. Nanti insya Allah kami akan menjawab. Selanjutnya, ada panduan tugas akhir. Nah, setelah melaksanakan PKN, PKN-nya lulus, tidak ada nilai D atau E, bahkan tidak ada nilai C, mahasiswa bisa mengambil tugas akhir atau skripsi. Sama di sini panduan skripsi, sama seperti kurang lebih sama seperti PKN. Nanti boleh dibaca, sama alurnya pun sama seperti PKN. Mahasiswa mengajukan ke prodi. Nanti kalau di situ ada 2 jenis penelitiannya. Jika memang menginginkan penelitian di perusahaan, akan dibuatkan surat pengantar ke perusahaan. Atau jika penelitiannya ke lab, nanti akan dibuatkan surat pengantar ke Kaprodi dan Ketua Lab bahwa nanti mahasiswa A akan melaksanakan penelitian di lab. Nah, seperti itu untuk pengambilan datanya. Setelah itu mahasiswa membuat tadi surat pengantar tadi disertai dengan proposal
sama seperti PKN. Jadi mahasiswa sudah mempunyai proposal skripsi dulu. Saya mau skripsi dengan judul ini dan penelitiannya harus di perusahaan ini karena misalnya lab kita tidak ada alatnya atau datanya seperti itu. Setelah proposal, mahasiswa melaksanakan penelitian, melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, jadi dosen pembimbing skripsi tidak sama dengan dosen pembimbing akademik. Jadi nanti dosen pembimbing skripsi ini akan disesuaikan dengan judul apa yang diambil mahasiswa, konsentrasi apa yang diambil oleh mahasiswa. Selanjutnya setelah penelitian selesai, pelaporan, setelah pelaporan, ujian atau sidang skripsi. Seperti itu alurnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah itu tadi berarti untuk panduan ada 4 ya. Panduan bimbingan akademik, lalu open learning, PKN, dan skripsi. Oke, untuk yang sampai di sini, yang sampai panduan 4 panduan tadi, apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Tapi silakan mengisi dulu absensi sosialisasi buku panduan teknik mesin. Sudah saya share di grup chat. Silakan diisi, kurang lebih sekitar 1-2 menit. Kami tunggu. Silakan. Harus diisi saat ini, karena kalau diisinya nanti, biasanya mahasiswa suka lupa. Jadi harus diisi sekarang. Silakan diisi. Di grup mana, Bu? Di chat ini muncul nggak? Ada kan? Silakan diisi dulu. Oke,
Selanjutnya, oke, sudah. Sambil yang belum diisi, sambil diisi. Selanjutnya di sini ada mengenai, saya akan menjelaskan mengenai buku kurikulum. Nah, di sini seluruh sivitas akademika Prodi S1 Teknik Mesin wajib memahami dan mengetahui mengenai kurikulum Prodi S1 Teknik Mesin. Jadi di sini buku kurikulum itu isinya apa saja? Jadi isi buku kurikulum adalah visi dan misi UMKT dan Prodi. Jadi nanti ada kesinambungan antara visi UMKT dan visi Prodi, misi UMKT dan misi Prodi, dan lainnya. Jadi di sini jangan sampai visi dari Prodi itu tidak sejalan dengan visi dari UMKT. Itu. Di sini ada sasaran program studi, sumber daya pengajar, profil lulusan. Jadi nanti lulusan teknik mesin UMKT itu akan menjadi apa saja. Nah, seperti itu. Terus struktur isi kurikulum, body of knowledge, matriks hubungan profil lulusan dan capaian belajar, pencirian program studi, daftar mata kuliah, dan dasar acuan. Di sini saya akan membacakan visi Prodi. Untuk visi universitas sendiri yaitu pada tahun 2037 UMKT menjadi universitas Islami berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan. Visi prodi kita yaitu menjadi program studi S1 Teknik Mesin yang unggul dalam bidang teknik mesin, didukung oleh teknologi informasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sekaligus berkontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial dan lingkungan di wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2037. Jadi pada saat tahun 2037 diharapkan lulusan Prodi S1 Teknik Mesin itu mampu memberikan perubahan sosial untuk masyarakat khususnya di daerah Kalimantan Timur. Seperti itu. Visi ini harus bisa dicapai dengan misi-misi kita. Nah, yang pertama, misi kita ada 4. Yang pertama yaitu mendidik mahasiswa sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dalam bidang kompetensi teknik mesin, yang mendukung pada bidang teknologi terapan pertambangan dan memperhatikan kearifan lokal dan mengamalkan nilai-nilai Islam mengacu pada teknologi informasi terkini. Jadi di sini teknologi terapan pertambangan. Makanya di sini mata kuliah pilihan kita itu ada yang manufaktur dan ada yang konsentrasi alat berat. Yang kedua, mengembangkan program penelitian dan kegiatan ilmiah terkini yang mendukung bidang rancang bangun industri pertambangan yang di dalamnya terdiri dari konversi energi, desain manufaktur, rekayasa material, serta sistem alat berat. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kearifan lokal dan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan teknik mesin untuk menjadi solusi masalah sosial khususnya pengangguran, kemiskinan, dan lingkungan. Di sini sudah kita laksanakan beberapa kegiatannya, contohnya kemarin kita sudah menyalurkan wastafel pedal portable ke Kelurahan Bantuas. Nah, di sini untuk membantu mahasiswa mencegah penyebaran virus COVID agar mahasiswanya itu rajin mencuci tangan. Jadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Lalu kita sudah melakukan pengabdian ke Bontang dengan memberikan kemasan-kemasan ramah lingkungan untuk UKM atau industri rumah tangga donat. Nah, seperti itu. Jadi kan selama ini nih donat itu dijual dengan plastik saja gitu kan. Nah, itu kan plastik itu merupakan limbah lingkungan. Nah, jadi di situ kita memberikan kemasan yang ramah lingkungan untuk membantu si UKM ini mengurangi dampak dari lingkungan. Seperti itu.
Yang keempat, mengembangkan program kerjasama dengan instansi asosiasi profesi baik di tingkat regional, nasional, internasional untuk memantapkan eksistensi program studi S1 Teknik Mesin UMKT. Di sini kita harus memiliki kerjasama dengan instansi baik itu instansi swasta ataupun negeri. Nah, sini untuk meningkatkan kualitas dari prodi itu sendiri. Nah, di sini juga kita sudah laksanakan. Contohnya kemarin kita sudah mengundang pemateri-pemateri webinar yang berasal dari beberapa instansi, kan? Ada yang instansi mandiri untuk kewirausahaan, terus instansi swasta untuk yang hari ini untuk webinar tambang, nah seperti itu, dan instansi BUMN atau negeri yang PKT kemarin. Jadi kita di sini berusaha untuk melaksanakan atau menjawab dari misi-misi yang sudah kita buat. Nah, kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Goalnya kita ini untuk apa? Itu nanti untuk mendapatkan akreditasi terbaik. Nah, jadi kita berdoa bersama-sama semoga kan kita ini tinggal menunggu visitasi asesor. Insya Allah tahun 2021 kita akan divisit. Nah, di situ kita akan dinilai semua kinerja prodi, mulai dari dosennya, stafnya, terus mahasiswa, nah seperti itu. Jadi apa sih kontribusinya dosen, apa sih kontribusinya mahasiswa? Berhak nggak teknik mesin ini mendapatkan predikat baik atau baik sekali, nah seperti itu. Atau, wah udah 3 tahun, ternyata dosen dan mahasiswanya itu tidak ada kemajuan gitu atau tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, nah seperti itu. Maka kita akan mendapatkan akreditasi C ataupun bahkan tidak terakreditasi. Nah, jadi jangan sampai kita mendapatkan yang tidak terakreditasi. Jadi kita di sini sama-sama berjuang untuk melaksanakan misi kita untuk mendapatkan akreditasi terbaik. Jadi karena nanti di belakangnya nanti ini semua untuk mahasiswa, untuk alumni. Pada saat kalian lulus dengan akreditasi universitasnya B, prodinya B, seperti itu kalian sudah bisa ibaratnya bangga gitu kan. Saya dari UMKT dengan akreditasi univnya B, prodinya pun B. Nah, seperti itu. Ini semua bisa dicapai, misi dan visi ini bisa tercapai dengan kerjasama antara semua sivitas akademika prodi S1 Teknik Mesin, mulai dari dosen, staf, dan mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan prodi. Nanti bisa dibaca, saya bacakan nanti akan panjang, bisa dibaca. Dan nanti kalau misalnya contohnya tadi kayak untuk penelitian, pengabdian, mahasiswa tidak perlu menunggu pada saat penelitian skripsi. Jadi kalau sekarang sudah punya ide atau punya mitra gitu ya, Bu, saya punya mitra nih, pengusaha tetangga saya misalnya. Beliau punya usaha kecil, udah bagus gitu kan, udah banyak yang kenal, tapi dari sisi mesinnya nih masih pakai mesin manual gitu. Gimana kalau kita buat ini? Nah, seperti itu. Nah, itu silakan disampaikan ke saya. Nanti kita coba untuk membuat solusinya. Apakah kita bantu dengan memberikan mesin yang langsung beli atau dengan kita sekalian penelitian, kita desain sendiri, kita buat sendiri. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada sasaran program studi. Nanti bisa dibaca karena sasaran kita punya 9 sasaran. Saya bacakan saja yang sasaran umumnya. Tercapainya mutu lulusan yang memiliki kompetensi tinggi serta berkarakter islami dan inovatif. Yang kedua, tercapainya mutu kemahasiswaan. Yang ketiga, tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Yang keempat, tercapainya mutu pengajaran. Yang kelima, tercapainya mutu sarana prasarana dan peningkatan pendapatan serta sistem keuangan yang akuntabel. Yang keenam, tercapainya mutu penelitian dan publikasi ilmiah. Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat.
8, mutu tata kelola atau good governance kelembagaan, dan peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri. Untuk tenaga pengajar kita, profil lulusan, nah seperti ini. Nanti bisa dibaca, nanti di sini akan saya share juga. Untuk profil lulusan kita, nanti diharapkan alumni UMKT bisa menjadi yang pertama, junior project manager. Yang kedua, mechanical engineer. Yang ketiga, junior production supervisor. Yang keempat, di instansi atau pegawai negeri sipil. Yang kelima, akademisi, guru, dosen, dan lain sebagainya. Yang keenam, sebagai peneliti. Yang ketujuh, sebagai teknopreneur. Yang kedelapan, maintenance engineer. Yang kesembilan, welding engineer. Yang ke-10, desain product or tools or machine engineer. Itu. Jadi nanti di sini bisa dibaca. Saya mau jadi akademisi nih. Apa ya kira-kira ini kompetensi yang wajib saya miliki? Nah, seperti itu. Di sini sudah kita berikan untuk kurikulumnya. Jadi nanti misalnya ada juga nih orang tanya atau orang tuanya nanya, "Nah, kamu nanti kalau lulus dari teknik mesin UMKT bisa kerja di mana?" gitu. Jadi nanti bisa dijelaskan, "Oh, saya bisa jadi ini, Bu. Jadi supervisor di industri manufaktur, jadi peneliti, jadi pengusaha." Kenapa jadi pengusaha? Karena di semester 7 kita ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi juga dilatih untuk menjadi wirausaha. Langsung ada struktur isi kurikulumnya. Body of knowledge. Nah, jadi di sini ada MKDU, mata kuliah dasar umum, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan lain-lain. Ada ilmu rekayasa dan terapan teknik mesin. Lalu hasil akhirnya adalah profil lulusan. Jadi di sini lulusan UMKT akan mendapatkan 2 ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu dasar umumnya dapat, dan ilmu konsentrasi mesinnya juga dapat. Nanti bisa dibaca untuk matriks hubungan profil lulusan dan capaian pembelajaran. Oke, di sini untuk ini ada, nah jadi itu tadi isi buku kurikulum, ada mata kuliah apa saja. Nah, cuma di sini belum kami masukkan untuk mata kuliah alih jenjang. Jadi ini masih yang reguler. Jadi kalau reguler itu 8 semester, kalau alih jenjang hanya 4 semester. Jadi di sini belum kita masukkan untuk alih jenjangnya. Itu tadi untuk buku kurikulum. Selanjutnya, yang sudah saya bacakan. Jadi kita harapkan kita bisa untuk memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Nah, jadi ibaratnya visi dan misi ini adalah janji yang sudah kita buat dan harus kita tepati dengan sebaik-baiknya. Itu. Selanjutnya, Prodi memiliki yang dinamakan rencana strategis. Apa saja rencana strategis ini? Nah, jadi rencana strategis ini adalah kita akan merencanakan apa untuk keberlangsungan prodi teknik mesin selama 5 tahun ke depan. Nah, situ. Jadi di sini isinya hampir sama seperti buku kurikulum, cuma di sini lebih detail karena di sini ada analisis SWOT-nya, terus ada tata pamong. Nah, ini adalah lebih ke kinerja prodi. Nah, jadi di situ strategi apa yang akan kita laksanakan. Itu.
Nah, seperti ini kan sasaran strategi contohnya. Yang pertama, kita akan tadi tercapainya mutu lulusan yang memiliki kompetensi tinggi serta berkarakter islami dan inovatif. Strateginya apa? Nah, contohnya di sini peningkatan mutu lulusan dengan melakukan pembelajaran al-Islam dan pemuhamadiyahan, terus peningkatan kualitas pembelajaran pada perkuliahan. Nah, seperti itu. Ini adalah Renstra. Ini nanti juga akan saya berikan sovelnya, kalian bisa sekilas membaca, karena di sini tidak wajib mahasiswa untuk mengetahui, tapi setidaknya kalian tahu bahwa di prodi itu memiliki rencana strategis seperti ini. Seperti itu. Di sini ada indikator kinerja. Nah, jadi di sini contohnya nih, ini adalah indikator kinerja prodi S1 Teknik Mesin. Indikator kita tadi untuk mutu lulusan kan, rata-rata IPK lulusan lebih besar dari 3,25. Jadi kita harapkan lulusan kita nanti pada saat lulus IPK-nya rata-rata di atas 3,25. Jadi diharapkan nanti angkatan 17 yang akan lulus itu tidak ada lagi lulusan dengan IPK 2,5. Kenapa? Karena kalau IP-nya 2,5, kalian akan mendaftar di instansi apapun, itu akan susah. Terus masa lulusannya tidak boleh lebih dari 4 tahun. Tapi di sini ada kelonggaran, biasanya kalau anak teknik itu 5 tahun gitu masih dianggap bagus. Kalau ada pertanyaan, kan Bu maksimal 7 tahun. Nah, iya 7 tahun, cuma kalau sebagian besar mahasiswanya lulus 7 tahun, maka akreditasi prodi akan susah untuk mendapatkan nilai B atau baik. Nah, seperti itu. Berarti kan di situ ada yang kurang nih, ada yang salah nih gitu. Kok mahasiswanya lulusnya 7 tahun semua gitu. Jadi kita harapkan standar normalnya mahasiswa lulus di antara 4 sampai 5 tahun. Lewat 7 tahun mahasiswa akan otomatis di DO. Jadi pada saat mendekat 6 tahun sampai 7 tahun akan dapat surat peringatan dari akademik. Lalu nanti kalau tetap tidak bisa mengikuti, maka langsung akan di drop out. Ini bisa dibaca nanti kinerjanya, capaian kinerja yang akan kita ambil dulu seperti apa. Ini juga lulusan yang memiliki skor TOEFL lebih dari 400. Jadi diharapkan juga lulusan memiliki skor TOEFL-nya 400, lebih dari 400. Karena perusahaan semua rata-rata sekarang adalah memintanya 450. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang yang angkatan 2017 boleh bisa untuk mencoba latihan TOEFL, daftar TOEFL ke prodi bahasa Inggris, mereka menyediakan tes TOEFL, dilihat skornya. Kalau skornya masih di bawah 400, berarti harus dilatih terus, harus sering-sering dilatih. Kenapa? Karena kita mau tidak mau, kita bersaing di pasar bebas ASEAN. Nah, sekarang lagi zamannya pasar bebas ASEAN. Jadi banyak orang-orang luar negeri yang bisa kerja di Indonesia dan begitu pula sebaliknya. Jadi di sini jangan sampai kita sudah IP-nya 3,5, prestasinya akademik bagus, pokoknya non akademiknya bagus. Nah, tapi TOEFL-nya ternyata cuma 350. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus dilatih bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya dilatih, mau tidak mau harus mau karena ya seperti itu. Terus ini nanti akan saya bacakan di sini. Sini ada hubungannya nanti dengan target KPI. Nah, jadi dari sini nanti bisa dibaca sendiri untuk rensanya, capaian kinerjanya apa yang akan kita dapatkan. Jika kinerja kita ini bagus, otomatis hasil akhir kita akan bagus juga. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya
Tadi ini Renstra, ada juga Renov. Nah, Renov ini berisi kegiatan operasional Prodi selama 1 tahun. Nah, contohnya ya ini, salah satunya webinar, itu merupakan kegiatan-kegiatan kita untuk mencapai visi dan misi tadi. Jadi di Renov itu kita merencanakan dalam 1 tahun ini mahasiswa melakukan pengabdian, penelitian, seperti itu. Jadi penelitiannya tidak harus menunggu sampai skripsi, pengabdiannya tidak harus menunggu dosen lolos pada tingkat nasional, untuk hibah, gitu kan. Nah, jadi di sini kita lakukan saja, nggak apa-apa. Pengabdian yang kecil-kecil, penelitian yang kecil-kecil, gitu tidak apa-apa dilakukan. Jadi mahasiswa yang ingin mencari pengalaman, ikut pengabdian, ikut penelitian, bisa ke prodi. Nanti di sini saya ada tim pengabdian dan tim penelitian untuk kita berusaha dalam setahun itu kita harus ada minimal 2 pengabdian dan 2 penelitian, nah seperti itu. Jadi nanti di akhir laporan kinerja prodi kita dengan bangga bisa menampilkan ini adalah penelitian kita, ini pengabdian kita, nah seperti itu. Jadi mahasiswa bisa bergabung, siapapun boleh ikut dalam kegiatan penelitian dan pengabdian prodi. Selanjutnya ada yang dinamakan target KPI atau Key Performance Indicator. Nah, di sini target KPI. Di sini bisa dilihat persentase kelulusan tepat waktu, idealnya 4, target saya 2. Di sini saya targetkan 2 saja dulu. Nah, yang 2 ini dianggap cukup lah ya. 4 itu baik sekali, 3 baik, 2 cukup, 1 itu kurang. Seperti itu tingkatannya. Jadi saya menargetkan 2 nanti untuk lulusan tepat waktu. Lalu selanjutnya untuk keberhasilan studi. Saya targetkan 2 juga. Rata-rata waktu tunggu lulusan 3, seperti itu. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi 2. Nah, karena di sini kenapa saya targetkan 2 tidak 3? Karena teknik mesin sendiri kita harus agak sadar diri karena kita bersaing dengan universitas-universitas besar, dengan industri-industri besar juga, otomatis mereka mencari lulusan-lulusan yang berasal dari kampus-kampus yang sudah ternama, seperti itu. Pengguna lulusan sebenarnya ini belum ada karena kita belum ada lulusan. Terus ada indeks tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Jadi tempat kerja lulusan itu juga dinilai apakah kerjanya di tempat yang bagus atau yang biasa saja. Jadi misalnya nih lulusan UMKT rata-rata kerja di perusahaan industri pertambangan A gitu. Oh, oke, berarti kan berkualitas nih alumninya gitu, lulusannya. Karena mereka bisa lolos di industri yang ternama seperti itu. Tapi kalau lulusan teknik mesin UMKT selama 1 tahun setelah lulus itu masih pengangguran. Nah, berarti kan di sini lulusannya itu kurang baik gitu. Berarti ada yang di dalam proses belajar mengajarnya tidak baik. Nah, seperti itu karena lulusannya tidak bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari kampus lain. Nah, di sini yang dihitung lagi adalah persentase lulusan dengan nilai A untuk mata kuliah AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, mata kuliah MKDU. Jadi di sini saya melakukan rekapan nilai, masih terdapat beberapa mahasiswa yang nilai mata kuliah AIK-nya itu di bawah B. Padahal di sini yang dinilai adalah nilainya A. Nah, jadi diharapkan mahasiswa yang masih mendapatkan nilai C, D, bahkan E di nilai AIK harap mengulang sebelum lulus. Nah, jadi di situ karena di sini adalah nilai jual tambahan kita.
bahwa di UMKT mahasiswanya mendapatkan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan nilai A. Seperti itu. Berarti kan mahasiswanya nanti selain berarti penilaian asesor nih atau penilaian orang, selain memiliki ilmu umum yang bagus, mahasiswanya pintar juga nih di akhlaknya bagus, pintar mengaji, dan seperti itu adalah nilai tambah kita. Selanjutnya adalah persentase lulusan dengan nilai A untuk mata kuliah IT. Jadi nilai IT-nya harus bagus, harus A juga. Karena dia berarti sekarang kan sudah di era 4.0, sebentar lagi akan ada 5.0, yang di situ semuanya serba IT. Jadi kita tidak boleh lagi ada kata-kata, aduh saya gaptek nih, tidak boleh. Kita harus bisa IT, mau tidak mau. Ada rata-rata nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa, nilai EDOM, nah, seperti ini. Ada ini untuk first taker, ini untuk kesehatan, mahasiswa asing kita belum punya. Ini ada publikasi penelitian dosen dinilai, terus citasi artikel dinilai, luaran dinilai, terus publikasi PKM atau pengabdian juga dinilai. Nah, itu. Ini adalah penilaiannya untuk kinerja. Untuk mendapatkan akre bagus itu semua indikator harus ternilai 4. Nah, seperti itu. Di sini rata-rata indeks prestasi kumulatif IPK lulusan. Itu prestasi akademik mahasiswa, prestasi non akademik mahasiswa. Jadi mahasiswa diharapkan aktif untuk mengikuti lomba-lomba baik yang akademik ataupun non akademik. Nah, di sini nanti jika informasi tidak melulu harus dari prodi, kalian kan punya teman nih yang kuliahnya selain di UMKT dapat bisa tuh kan dapat informasi lomba-lomba. Nah gitu misalnya memang kalian berminat seperti itu, misalnya ada biayanya, boleh dibikin proposal ke prodi, misalnya langsung menemui saya gitu juga boleh. Bu, saya mau mengikuti lomba ini dengan biaya sejumlah sekian, nah, seperti itu. Apakah prodi bisa bantu sepenuhnya ataupun nanti hanya bisa membantu 50%, nah itu bisa, nanti kita bisa bantu. Kalau memang kita bisa mengcover 100%, kan alhamdulillah, nah gitu. Kalian dapat, mahasiswanya dapat pengalaman, dapat ilmu tambahan, prodi juga mendapatkan keuntungan, karena nanti dari sertifikat kalian itu bisa meningkatkan kualitas prodi. Untuk yang non-akademik, sejauh ini alhamdulillah sudah ada beberapa mahasiswa yang berprestasi di non-akademik. Itu sudah membanggakan, sangat membanggakan, karena dengan lomba-lomba non-akademik, contohnya pencak silat, gulat, nah seperti itu, mereka menang di 3 besar nomor, misalnya itu juara 1, juara 2, juara 3, nah seperti itu. Jadi nanti diharapkan mahasiswa bisa mendukung prodi juga dengan memberikan hasil-hasil seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah life skill yang sudah saya sering infokan kemarin, bahwa sebenarnya tidak boleh kita mengikuti kegiatan hanya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, cuma di sini biar kalian itu semangat gitu ya, karena tidak hanya ikut webinar, karena nanti sertifikatnya juga bisa untuk mata kuliah life skill. Nah, jadi selain AIK, indikator kinerja tambahannya UMKT itu, yaitu lulusan memiliki nilai life skill yang mumpuni. Nah, seperti itu. Apa sih life skill ini? Life skill ini adalah prestasi berkehidupan, ibaratnya kayak gitu. Jadi mahasiswa itu tidak hanya aktif di kelas, tapi aktif di luar kelas, baik itu di organisasi, di lomba, terus di
Itu pokoknya yang lomba-lomba akademik non-akademik, organisasinya baik yang kemasyarakatan ataupun organisasi kampus, nah seperti itu yang selain prodi. Di life skill ini ada wajib, pilihan wajib, dan pilihan. Apa sih ini? Nah itu di sini. Jadi di situ ada kegiatan wajib, kegiatan pilihan wajib, dan kegiatan pilihan. Untuk kegiatan wajibnya itu ada 4 kegiatan, dan ini wajib, mahasiswa wajib memiliki sertifikatnya. Yang pertama adalah peserta monitoring Al-Islam. Jadi di semester 1 itu kan mahasiswa wajib mengikuti monitoring Al-Islam. Nah, di sini poinnya 40. Nah, di sini adalah kemampuan mengaji bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim disesuaikan dengan entitas keagamaan masing-masing. Nah, di sini bobot poin sertifikatnya adalah 40. Lalu yang kedua, kemampuan mengaji tadi adalah kegiatan nomor 2. Klasifikasinya ada 2. Klasifikasi A dan klasifikasi B. A ini maksudnya di kemampuan mengajinya itu dia mendapatkan nilai A, poinnya 50. Jika mendapatkan nilai B, poinnya 40. Jika mendapatkan nilai C, tidak dapat digunakan karena tidak ada poinnya. Yang ketiga adalah hafalan juz 30. Begitu juga untuk non-muslim disesuaikan. Di sini klasifikasinya juga ada 2, A dan B. Selanjutnya ada penyambutan mahasiswa baru atau Masta PMB. Poinnya 25. Jadi di sini Masta ini buktinya juga sertifikat. Nah, jadi nanti mahasiswa yang sudah mengikuti Masta disimpan sertifikatnya untuk nanti dilaporkan untuk mata kuliah life skill. Untuk yang kegiatan pilihan wajibnya itu ada beberapa, dan di sini harus setiap jenis kegiatan minimal harus ada 1 yang diikuti. Yang pertama adalah jenis keilmuan. Di sini harus ada minimal 1. Nah, di sini contohnya peserta kursus. Nah, seperti itu. Peserta kursusnya ini ada yang kurang dari 10 jam, 11 sampai 30 jam. Nah, seperti itu. Terus ada peserta seminar mulai dari tingkat kampus sampai tingkat internasional. Terus ada menjadi asisten praktikum, terus asisten mentoring Al-Islam, terus menjadi anggota penelitian kolaboratif dosen, nah, seperti itu. Yang kedua adalah jenis hasil karya atau pencapaian. Di sini juga harus ada minimal 1. Hasil karya atau capaian berarti yang berhubungan dengan lomba. Nah, di sini bisa juara lomba, baik itu olahraga, seni, dan sebagainya, mulai dari tingkat lokal sampai tingkat internasional. Peserta lomba menjadi peserta saja, tidak juara, itu juga diakui dengan bentuk surat keterangan bahwa mahasiswa ini mengikuti lomba ini. Nah, seperti itu. Ini sama, mulai dari tingkat lokal sampai tingkat internasional. Punya usaha mikro, nah itu juga bisa diakui. Mendirikan usaha kecil, nah seperti itu. Lolos PIMNAS, nah ini. Nanti ini akan saya berikan, jadi kalian bisa membaca apa saja yang diakui untuk mata kuliah life skill. Nah, gitu. Jadi sertifikat-sertifikat yang dipunya, piagam-piagam yang dipunya, itu disimpan dengan baik. Jadi nanti tinggal dilaporkan ke prodi, ke dosen pembimbingnya, bahwa sudah pernah mengikuti ini, dan jadi nanti di life skill-nya itu bisa mendapatkan nilai A. Gitu. Dan yang ketiga adalah jenis kegiatan organisasi atau kepemimpinan. Ini juga harus ada minimal 1, baik menjadi anggota organisasi tingkat lokal, hima ya, menjadi hima, atau menjadi pengurus. Dan menjadi ketua organisasi.
baik tingkat lokal ataupun sampai tingkat internasional. Itu jadi nanti ini yang menjadi ketua himpunan atau ketua organisasi bisa dimintakan surat keputusan atau SK-nya ke Kaprodi dan atau ke dekan seperti itu. Jadi nanti yang mengesahkan adalah dekan. Bisa dikumpulkan menjadi pengurus organisasi Muhammadiyah, juga mendapatkan nilai untuk life skill. Sini panitia kegiatan juga bisa dapat, jadi bisa dibaca ya di sini lainnya untuk poin-poinnya. Yang terakhir adalah pilihan kuliah kerja nyata. Tapi di sini saya belum memastikan apakah kuliah kerja nyata ini boleh disamakan dengan mata kuliah PKN kita. Nah, jadi di sini nanti akan ada konfirmasi selanjutnya. Di sini saya belum konfirmasi apakah KKN ini akan sama dengan PKN. Kalau akan sama dengan PKN, berarti dari yang wajib dan PKN, insya Allah sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai A. Ketentuannya, bisa dibaca, bimbingan dengan dosen pembimbing, ini yaitu melakukan mahasiswa itu memberikan sertifikat aslinya, menunjukkan ke dosen pembimbing, lalu nanti dosen pembimbing akan memverifikasi capaian kredit poinnya. Di sini ada pedoman sistem informasinya. Nanti mahasiswa coba masuk di lifeskill.umkt.ac.id dengan menggunakan email UMKT yang sudah dibuatkan. Kan waktu jadi maba dikasihkan email UMKT, nah itu masuk dengan email itu. Nanti di situ kalau sudah mengambil mata kuliah life skill, dimasukkan semua di sertifikat, di scan, lalu di upload di life skill ini. Jadi untuk semester depan, mata kuliah life skill ini di semester 6. Jadi nanti yang untuk semester 6, mulai dari sekarang bisa login ke life skill, dipilih dosennya, dosen pembimbingnya siapa. Yang untuk semester 6 nanti kebetulan dosen pembimbingnya saya. Jadi dipilih dosen pembimbingnya saya, nanti di situ akan masuk ke daftar bimbingan saya. Lalu kalian bisa mengupload sertifikat-sertifikat yang sudah dimiliki dan nanti akan saya verifikasi. Ini penilaian mata kuliah life skill-nya. Jadi kredit poinnya itu untuk mendapatkan nilai A, kalian harus punya kredit poin 350. Tadi kan dari sertifikat-sertifikat tadi itu kan akan diberikan poin ya. Sertifikatnya mahasiswa ini masuk di yang bagian kegiatan mana nih gitu. Poinnya berapa? 10 kah, 20. Nah itu, dan itu harus dikumpulkan sampai 350. Harus lebih besar dari 350 untuk mendapatkan nilai A. Itu. Untuk AB antara 300 sampai 350. Jadi kita usahakan nilai life skill lulusan kita minimal adalah AB. Jadi nanti kalau pada saat akreditasi kita akan menjelaskan bahwa mahasiswa nih sangat aktif baik di organisasi atau lomba, nah seperti itu. Terbukti dengan nilai life skill-nya yang minimal adalah AB. Jangan sampai ada mahasiswa lulusan yang nilai life skill-nya itu D atau bahkan E. Berarti kan mahasiswa ini tuh tidak aktif gitu ya. Di organisasi tidak aktif, lomba tidak aktif, terus itu kegiatan kampus-kampus lainnya juga tidak aktif. Nah, berarti lulusan teknik mesin ini nggak bagus nih. Nah, nanti jadi seperti itu. Jadi ini harus diingat bahwa nilai life skill yang diakui atau yang mendapatkan poin pada saat akreditasi adalah nilai A atau AB. Sedangkan B sampai E tidak mendapatkan pengakuan.
Dari semuanya tadi, hasil akhirnya adalah laporan audit mutu internal atau laporan kinerja Prodi S1. Teknik mesin mulai tahun 2017 sampai 2019. Jadi laporan kinerja ini yang akan saya jadikan sebagai pedoman pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan asesor nantinya. Nah, jadi di sini apa sih isi laporan ini? Laporan ini berisi laporan pendidikan, capaian penelitian, dan capaian pengabdian. Baik itu dari dosen ataupun dari mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi nanti diharapkan mahasiswa juga mampu memberikan kontribusi yang bagus, yang baik kepada Prodi. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan nilai akreditasi yang terbaik. Bismillah, kita sama-sama untuk membangun Prodi kita lebih baik dan lebih bagus. Itu semua nantinya akan untuk saya, untuk kalian, untuk orang tua kalian. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk buku panduan, mata kuliah life skill, dan lain-lain? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya singgung sedikit untuk peraturan dari Dikbud mengenai proses belajar mengajar semester genap tahun 2020-2021 atau semester depan. Nah, di sini sesuai instruksi dari Dikbud, proses belajar mengajar boleh dilaksanakan dengan metode luring ataupun daring, offline ataupun online, seperti itu. Jadi jadi kita boleh melaksanakan perkuliahan tatap muka ataupun online, seperti itu. Tapi jika kita melaksanakan mata kuliah tatap muka atau di kampus, nah itu ada beberapa prosedur yang harus kita jalankan selain protokol kesehatan. Jadi harus ada surat sehat, harus ada surat keterangan diperbolehkan dari orang tua atau orang tua setuju bahwa anaknya itu mengikuti perkuliahan offline, seperti itu. Terus apalagi ya, Prodi juga harus menyiapkan alat cuci tangan, sabun, harus mengecek suhu tubuh mahasiswa, harus melakukan sterilisasi ruangan, nah seperti itu. Jadi di sini ada diperbolehkan dengan aturan-aturan seperti itu. Jadi di sini nanti untuk semester genap depan, saya akan memberikan kuesioner kepada kalian. Silahkan diisi. Maunya belajar seperti apa? Full offline atau full online atau 50-50. Nah, jadi nanti silahkan diisi kuesionernya. Atau sekarang mau ada yang menanggapi, nanti akan saya sampaikan pada saat rapat pimpinan. Nah, jadi di situ nanti akan diadakan rapat pimpinan. Nanti dilihat mana yang lebih banyak, apakah offline atau online. Kalau nanti banyak yang minta offline, ya offline dengan segala peraturannya. Kalau banyak yang minta online, berarti kita akan tetap online. Seperti itu. Jadi, dimohon untuk kontribusinya. Oke, alhamdulillah sudah saya sampaikan mengenai buku panduan prodi apa saja, mengenai aturan-aturan yang harus mahasiswa punya. Itu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan diisi untuk survei pemahaman visi misi prodi S1 Teknik Mesin. Jadi saya sudah
menjelaskan visi misinya. Silakan semua diisi. Saat ini juga saya sudah share linknya di grup chat. Dan yang kedua adalah kuesioner untuk belajar luring atau daring. Silakan diisi untuk 2 kuesioner yang baru. Itu survei pemahaman visi misi dan survei belajar luring atau daring. Saya tunggu 5 menit, silakan diisi. Alhamdulillah yang sosialisasi buku panduan tadi sudah mengisi kuesioner dan absensi. Terima kasih bagi yang sudah mengisi dan saya tunggu untuk yang lainnya. Silakan sambil diisi. 5 menit ke depan saya tunggu sebelum kita lanjut untuk kegiatan webinar. Oke, sekedar informasi untuk mata kuliah life skill, kami di Prodi ada tim yang bisa membantu untuk melakukan perhitungan. Jadi tidak harus menunggu sampai semester 6. Nah, jadi yang sudah berjalan boleh menghubungi Muhammad Khairul, ketua himpunan kita. Di situ beliau menjadi saya jadikan untuk membantu Prodi nanti untuk memberikan bantuan perhitungan berapa poin gitu ya, berapa poin life skill yang sudah kalian dapatkan. Jadi yang masih semester 3 misalnya sudah punya sertifikat, ditanyakan aja ke Bang Khairul, Bang saya punya sertifikat ini, poinnya berapa ya? Nah seperti itu, misalnya sudah 300 nih, wah berarti sampai di semester 6, alhamdulillah sudah kurang 50 poin lagi untuk mendapatkan nilai A. Gitu. Jika ada, sebaliknya, kalau poinnya masih 100, berarti selama 3 semester ke depan, saya harus lebih giat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan sampai poinnya terkumpul 350. Di sini saya lihat ada angkatan 2017 dan kemarin angkatan 2017 nilai life skill-nya masih kurang. Jadi saya harap nanti untuk yang semester ini mengambil mata kuliah life skill lagi dengan diperhitungkan lebih baik lagi poin-poinnya.
Jadi sertifikat-sertifikatnya bisa dibawa ke prodi karena teman-teman banyak yang di prodi, nanti bisa dibantu Bang Khairul atau Mbak Ayu untuk informasi perhitungan poinnya. Dan saya pesan untuk angkatan 2017 harap segera yang sudah selesai melaksanakan PKN harap segera ke prodi untuk melengkapi formulir-formulirnya. Silakan menemui Mbak Ayu. Nanti Mbak Ayu akan memberikan formulirnya dan kalian harus mengisi untuk formalitas untuk dokumen prodi. Syarat untuk mengisi formulirnya, Bu? Nggak ada. Syaratnya nggak ada. Cuma nanti ya ke prodi aja. Jadi kalian kan ini Daniel ya? Iya, Bu. Ya, Daniel kan udah laksanakan PKN. Jadi nanti tinggal melengkapi formulirnya aja. Kalau kemarin PKN-nya di PT apa, dari waktu sampai kapan. Karena posisi saat ini kan kami belum punya tuh data seperti itu, ya kan? Karena kemarin ya, kalian laporannya kan hanya, Bu, saya sudah PKN di sini gitu kan, tapi bentuk dokumennya tuh kita belum punya. Jadi nanti ke prodi aja, nanti dibantu Mbak Ayu untuk melengkapi dan dibawa surat keterangan diterima. Kemarin kan sudah ada ya, tapi kan masih soft file ke saya. Jadi nanti hard copy-nya bisa dibawa ke kampus biar Mbak Ayu bisa rekapan. Jadi kita punya data bahwa memang benar bahwa angkatan 2017 ini keterima di perusahaan A untuk melaksanakan PKN selama periode 1 bulan atau 2 bulan. Oke? Ya, Bu. Makan ya ke teman-temannya juga. Untuk laporannya jangan lupa dikerjakan, Daniel. Halo, Bu. Sudah, Bu. Ya. Halo, ini ada Pak Sigit. Dengar nggak? Oke. Ya, kedengaran. Apa kabar, Nil? Baik, kabar, Pak. Mas? Baik ya. Oke, jadi tambahan dari saya nih, Bu. Ya. Kan Daniel nih semester 7. Terus yang 2018 itu semester 5 ya. Nah, nanti yang semester 5 itu kalau udah memang punya channel di perusahaan atau apa, itu boleh magang nanti di semester 6. Ya. Jadi nanti libur semester 6, kalian liburan, jadi nanti nggak apa-apa. Walaupun kalian itu belum ngisi KRS PKN tuh nggak apa-apa. Nanti kalian magang dulu, begitu di semester depannya di semester 7, begitu kalian masuk di perkuliahan, itu nanti langsung ngisi nilai PKN yang udah kalian lakukan. Jadi gitu, nggak apa-apa, Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi PKN tuh fleksibel, bisa di semester genap dan di semester ganjil, dan bisa di liburan. Kalau untuk PKN kan tuh sejogjanya itu 1 semester. Cuman kalau 1 semester nanti kalian itu kan ketinggalan untuk pelajarannya. Jadi kalau bisa magang tuh 1-2 bulan aja. Jadi untuk cari pengalaman dunia kerja gitu. Ya. Jadi nanti mulai dari libur semester 6, Pak ya? Benar, semester 6 gitu. Libur semester 6 sudah bisa PKN, tapi dengan syarat tetap melaksanakan prosedurnya tetap ya. Jadi daftar ke prodi, nanti prodi bikin surat pengantar ke bentuk perusahaan. Pengajuan dulu. Jadi nanti pada saat semester 7-nya kalian tinggal presentasi dan dosennya tinggal upload nilai. Seperti itu, Pak ya? Benar. Jadi seenggaknya itu kalau bisa skripsi dan PKN itu tidak dalam satu waktu. Jadi bisa aja kalian itu, kalau misalnya kalian semuanya mata kuliahnya cepat, misalnya PKN di liburan semester 6, di semester 7 kalian itu tinggal udah bisa skripsi juga kalau nilai kalian itu bagus. Jadi kalian nggak sampai 8 semester, bisa 7 semester lulus.
Nah, cuman kalau untuk yang Bagas ini harus 8 semester dulu. Memang harus ditempuh satu-satu. Cuman yang untuk selanjutnya, untuk strateginya bisa kayak gitu. Nah, saya berharap sih kalian semua itu bisa cepat lulus dan nggak terbengkalai masalah PKN dan skripsi. Karena kalau untuk jadi gini, PKN itu nanti kita harus ada presentasi juga, Bu, ya? Iya, ya Pak, ada presentasi. Tetap ada presentasi, laporan. Jadi takutnya kalau dalam satu waktu skripsi dan PKS itu terbengkalai. Jadi kalian habisin dulu di PKN-nya biar skripsinya enak gitu. Atau kalau memang saya malah lebih suka kalau kalian itu ngerjain PKN di perusahaan misalnya. Kayak misal di perusahaan Bagas gitu. Nah, terus kalian itu dapat topik di PKN. Nah, itu bisa topik kalian itu kalian ajukan untuk skripsi itu bisa. Jadi nggak cepat kerja 2 jadi kali. dia langsung. Itu malah saya lebih senang yang kayak gitu. Jadi langsung aplikasi terapan langsung. Gitu. Oke. Ya itu, yang lainnya jadi bisa di ini ya. Jadi yang semester 5 nih udah siap-siap cari channel-channel perusahaan gitu. PKN di mana, terus di bagian apa. Nah, jadi ini buat mahasiswa yang lain, Pak Sigit ini sedang sekolah di Jepang S3. Mungkin untuk teman-teman ahli jenjang belum pernah ketemu di kelas ya, belum pernah ketemu di kelas. Jadi nanti beliau sedang, tapi kayaknya nggak sempat ketemu ya Pak Sigit ya. Ahli jenjang kan 2 tahun, Pak Sigit 3 tahun sama 4 tahun. Saya ketemu nanti balik sama 2019, tapi 2019 paling udah skripsi semua nanti. Iya, jadi tapi kalau mau konsul ke Pak Sigit, boleh ya Pak Sigit ya? Boleh aja sih. Malam lah biasanya. Iya, kalau nggak weekend. mau ada yang ditanya gitu kan, tentang skripsi kah, atau referensi-referensi skripsi, atau gimana. Nggak apa-apa, nanti bisa tanya ke Pak Sigit. Bu, yang lebih mengerti manufaktur. Ya, Daniel? Melenceng sedikit, Bu. Yang masalah kemarin tuh, yang foto yang aku kirim ke Ibu itu sudah dikonsul apa? Sudah ditanyakan ke pihak ini ya, Bu? Yang kemarin tentang masalah pembayaran skripsi. Aku tiba-tiba dapat yang gitu, Bu. Oh iya. Ya ampun, saya lupa, maaf. Nanti saya tanyakan ya. Ya, Bu. Oke. Yang lainnya juga dapat gitu? Ya, untuk pengalaman lainnya juga. Teman-teman Pak Sigit, teman-teman. Halo, iya. Ternyata pematerinya sudah masuk untuk webinar. Oke. Berarti untuk sosialisasi dari saya sudah cukup. Saya tunggu untuk isian surveinya. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Makasih banyak Ibu Siti. Sama-sama, Bapak. Oke, mungkin baik untuk acara sosialisasi buku panduan untuk mahasiswa sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke acara kedua, yaitu webinar.